Seks bebas. Mungkin terdengar keren dan menyenangkan, tapi tahukah kamu, di baliknya ada hal yang mengintai. Yuk kita bahas lebih lanjut, apa itu seks bebas? Tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS Internasional sebagai upaya Kesehatan Aceh Besar mencatat dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pasien yang terjangkit virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV atau menginfeksi tubuh karena adanya perilaku hidup menyimpang yang tidak sehat. Salah satunya seks berisiko. Seks bebas adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, yang tidak didasarkan dengan nilai sosial, agama, dan nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Salah satu resiko dari seks bebas adalah penyakit menular seksual atau PMS. Berbagai macam penyakit menular seksual yang disebabkan dari seks bebas. Yang pertama, ada herpes genital, klamida dan gonore, sipilis, kemudian kutil kelamin. Dan masih banyak lagi yang disebabkan oleh seks bebas. Penyakit menular HIV terkesan sangat berbahaya. Untuk itu, mari kita hindari penyakit tersebut. Nowadays, HIV is a manageable long-term condition. This is a virus called HIV. It has one thing on its mind, making more copies of itself. Ada satu PMS yang sangat berbahaya dan belum ada obatnya hingga saat ini, yaitu HIV. Lantas, bagaimana HIV menyerang? Regardless of the damage that it will do to the body. These are CD4 cells, also called helper cells. They are part of the immune system and are the body's HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita, khususnya pada sel darah putih yang disebut sel CD4 atau sel T. Virus ini menghancurkan sel-sel penting, membuat tubuh kita rentan terkena infeksi dan penyakit. Lalu, perjalanan HIV menuju AIDS. defense against attack from unwelcome bacteria and viruses. But when a HIV virus attacks a CD4 cell, it gets inside the cell and starts making copies of itself. Eventually, the CD4 cell dies, releasing more HIV into the body, which in turn attack more CD4 cells. Without additional support, the CD4 cells are quickly overwhelmed by HIV viruses. With CD4 defenses lowered and HIV multiplying, the body becomes vulnerable to attack from other infections. Jika HIV ini tidak diobati dalam waktu yang lama, maka infeksi ini akan berkembang menjadi stadium yang lebih parah, yaitu AIDS. Dan penderitanya mudah terserang penyakit yang bisa berakibat fatal. penting untuk kita tahu bagaimana HIV bisa menular. Pertama, melalui cairan tubuh. Virus HIV hanya bisa menular lewat cairan tubuh tertentu, yaitu melewati darah, sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Kedua, melalui jarum suntik secara bergantian.
Penggunaan jarum suntik bergantian, terutama di kalangan pengguna narkoba, adalah salah satu cara penularan yang paling beresiko. Ketiga, melalui transfusi darah. Transfusi darah yang tidak aman juga bisa menyebabkan penularan, meskipun resikonya sangat sedikit. Keempat, yaitu melalui hubungan seks tanpa pengaman. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman, baik vaginal, anal, maupun oral juga beresiko tinggi menularkan HIV. Kelima, melalui ibu ke anak. Seorang ibu dengan HIV bisa menularkan kepada bayinya saat hamil, melahirkan, atau menyusui jika tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Sayangnya, masih ada mitos mengenai penularan HIV di kalangan masyarakat yang membuat orang dengan HIV/AIDS atau yang biasa disebut dengan ODA dijauhi. Pada saat ini, masih banyak orang yang takut bersentuhan dengan seseorang yang hidup dengan HIV. Tapi, yuk kita lihat faktanya. Hal yang paling banyak dipercaya dapat menularkan HIV adalah berciuman dan bersentuhan. Nyatanya, berciuman dan bersentuhan nggak menimbulkan resiko penularan loh. Aktivitas ini jadi beresiko apabila orang dengan HIV/AIDS memiliki luka terbuka atau pendarahan di mulut. Faktanya, HIV tidak menular melalui pelukan, ciuman biasa, berbagi alat makan, ataupun tinggal serumah. Jadi, jangan takut buat dekat-dekat sama teman yang hidup dengan HIV ya. Salah satu cara paling aman untuk mencegah HIV adalah yang pertama, dengan tidak melakukan hubungan seksual. Ini disebut dengan abstinensia. Kemudian, setia pada satu pasangan dan gunakan alat kontrasepsi. Penting banget untuk selalu menggunakan alat kontrasepsi yang baru setiap kali hubungan seks. Karena alat kontrasepsi ini bukan cuma buat mencegah kehamilan, tapi juga melindungi dari HIV dan infeksi menular seksual lainnya. Kemudian, hindari narkoba suntik. Narkoba suntik itu berbahaya banget, bukan cuma karena efeknya, tapi juga karena bisa menularkan HIV. Jangan selanjutnya, lakukan tes HIV. Segera lakukan tes HIV untuk mengetahui statusmu lebih awal. Pengobatan dini dapat memperlambat perkembangan HIV menjadi AIDS dan mencegah penularan terhadap orang lain. Mencegah lebih baik daripada harus mengobati.